Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah, mengenal pola kalimat tunggal. Selamat belajar, dan terus semangat. Kalimat adalah, kumpulan kata-kata atau suatu bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih, yang memiliki suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Sedangkan kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri satu susunan subjek dan predikat, serta tambahan objek, maupun keterangan, serta pelengkap. Pada kalimat ini, kamu hanya akan menemukan satu gagasan saja. Kalimat tunggal disebut juga dengan kalimat sederhana, disebut juga dengan kalimat simpleks. Antonim atau kebalikan dari kalimat majemuk, atau kalimat kompleks atau juga kalimat rumit. Untuk diketahui bersama, kalimat sederhana atau tunggal adalah jenis kalimat yang paling dasar. Membuat kalimat sederhana adalah kemampuan paling dasar dalam membuat kalimat. Level kesulitannya paling mudah. Berikut ciri-ciri kalimat tunggal. Yang pertama, ciri-ciri kalimat tunggal yaitu, ia hanya memiliki satu struktur kalimat, tidak bisa dipecah. Struktur kalimat yang dimaksud di sini adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Tentu kita lebih kenal dengan istilah SPOK-PEL. Kita bahas satu persatu ya. Subjek. Subjek yaitu pelaku atau benda, atau orang yang dibahas. Contohnya, saya membaca buku. Pelaku pada kalimat ini adalah kata saya. Orang yang sedang dibahas pada kalimat ini adalah kata saya. Kata saya adalah subjek. Kemudian predikat. Contohnya, saya membaca buku. Pekerjaan pada kalimat ini adalah kata membaca. Kondisi pada kalimat ini adalah membaca. Namun perlu diketahui bersama, predikat adalah pekerjaan, kondisi, atau pembahasan. Maka dari itu, karena bersifat pekerjaan, bisa dibuat dari kata kerja, itulah predikat. Atau kondisi, kata kerja atau maka predikat bisa dibuat dari kata sifat. Yang ketiga objek, yaitu target atau orang, benda yang dikenakan pekerjaan. Pada contoh yang tadi, saya membaca buku. Target yang dikenakan pekerjaan adalah buku. Maka buku ini objek. Cirinya ia sebuah objek. Biasanya, kata kerja bisa diubah dari aktif menjadi pasif. Kemudian posisi objek bisa diubah dari objek menjadi subjek. Subjek menjadi objek bertukar bergantian. Pada contoh ini, saya membaca buku, bisa diubah menjadi, buku dibaca oleh saya. Maka pada saya membaca buku, saya subjek. Dan bukulah objek ini. Kemudian ada juga keterangan. Keterangan adalah tempat atau lokasi kejadian serta waktu kejadian. Karena bisa berupa tempat, bisa juga berupa lokasi. Maka kita bisa simpulkan bahwa keterangan bisa keterangan apa, bisa juga keterangan waktu. Satu contoh, keterangan waktu. Saya membaca buku pada malam hari. Kata pada adalah kata depan penunjuk waktu, sementara malam hari adalah kata keterangan waktu pada kalimat ini. Pada malam hari merupakan keterangan waktu. Kita beri contoh keterangan tempat. Saya membaca buku pada malam hari di kamar. Kata di adalah kata depan penunjuk tempat. Dan kata kamar adalah keterangan tempat pada kalimat ini. Kata di, serta kata pada. Di contoh sebelum, di contoh ini, kalimat ini, merupakan preposisi atau kata depan, di mana kata jenis kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki makna sendiri, kecuali ia harus berdampingan dengan kata yang lain. Kita akan bahas itu pada materi kata tugas. Selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap adalah sifat atau bilangan yang melekat pada predikat atau keterangan. Kita beri contoh yang tadi. Saya membaca buku pada malam hari di kamar yang rapi. Kata yang rapi adalah pelengkap untuk kata kamar. Bisa dibuang kata yang rapi. Dan ini kata rapi melengkapi kata kamar. Sehingga kita bisa lebih mendeskripsikan seperti apa kamarnya. Kita bisa simpulkan bahwa hanya ada satu struktur pada kalimat tersebut. Satu subjek, satu predikat, satu objek, satu keterangan, tempat, satu keterangan waktu, dan satu pelengkap.
Inilah alasan mengapa kalimat tunggal atau kalimat sederhana memiliki satu struktur. Di antara sekian banyak struktur tadi, ada dua struktur yang sifatnya wajib, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan objek, kemudian keterangan tempat, keterangan waktu, serta pelengkap, sifatnya opsional bergantung kebutuhan. Tapi apabila subjek dan predikatnya tidak ada, maka kalimat tersebut tidak sah. Sebab itu akan memberikan kerancuan atau kegamangan dalam makna, sulit dimengerti. Ciri-ciri kalimat tunggal yang kedua, yaitu dia tidak memiliki konjungsi atau kata sambung. Kata sambung yang dimaksud adalah konjungsi intrakalimat, bukan konjungsi antar kalimat, yaitu kata dan, dengan, atau tetapi. Kata-kata tersebut tidak akan muncul di dalam sebuah kalimat tunggal. Jika kata-kata tersebut muncul di kalimat tunggal, maka kalimat tersebut sudah bukan lagi kalimat tunggal, melainkan kalimat majemuk atau kalimat kompo. Lebih tepatnya materi konjungsi, atau silahkan nonton video khusus tentang konjungsi intrakalimat. Simpulannya, kalimat tunggal disebut dengan kalimat sederhana atau kalimat simpleks. Ciri-ciri kalimat tunggal yaitu, hanya memiliki satu struktur kalimat, tidak bisa dipecah, tidak bisa menjadi beberapa struktur, dan tidak memiliki konjungsi. Demikian tadi, video pembelajaran tentang mengenal pola kalimat tunggal. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.